Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini di pertemuan terakhir membahas kitab At-Tadarruj fi Thalabil Ilmi, bagaimana seorang penuntut ilmu itu berjenjang, bertahap dalam menggali ilmu, ya. Dan kita sudah di akhir-akhir pembahasan di kitab yang kita bahas, buah karya Syekh Faras Ibn Khalil hafizallahu ta'ala, yang mana sekarang kita membaca pasal yang keempat, ya. Pasal yang keempat di bab yang ketiga. Pasal yang keempat di bab yang ketiga. Di sini dikatakan, ya, limadha yakhtaru katsirun min talabatil ilmi tariqa al-mutawwalat. Kenapa banyak dari kalangan penuntut ilmu memilih jalan membaca buku-buku mutawwalat? Nah, di sini maksudnya beliau mempertanyakan fenomena yang ada. Di sini maksudnya beliau mempertanyakan fenomena yang ada di kalangan para penuntut ilmu. Nah, ini mohon maaf yang untuk pembahasan terakhir juga belum saya terjemah, insyaallah nanti sekalian, ya. Jadi beliau mempertanyakan kenapa banyak dari kalangan penuntut ilmu kok lebih memilih jalan membaca atau menjadikan kurikulumnya dengan buku-buku yang mutawwalat, yaitu buku-buku yang sudah membahas permasalahan panjang lebar, terperinci, ya, dengan pembahasan disebutkan khilafnya dan semisalnya. Limadha yasluku katsirun min talabatil ilmi tariqah dirasah al-mutawwalat. Kenapa kebanyakan para penuntut ilmu lebih memilih metode mempelajari buku-buku mutawwalat, wa yatrukuna tariqata dirasatil mukhtasarat, dan mereka malah meninggalkan, ya, metode mempelajari buku-buku ringkas terlebih dahulu. Jawabannya, li'anna tariqatal ula sahlatul ma'khadh. Karena memang, ya, kalau kita terawang secara sekilas, ya, diterawang secara sekilas, memang metode yang pertama yaitu langsung membaca buku-buku yang sudah panjang lebar, itu memang lebih mudah karena tidak ada tuntutan untuk menghafal, ya. Ataupun menghafal pun cuman, ya, sedikit, tidak dituntut untuk semua dihafal. Memang metode yang pertama atau sahlatul ma'khad, mudah untuk ditempuh. Tariqun ila tashabbu bima lam yu'ta. Satu metode yang memang bisa jadi menjadikan yang menempuhnya menjadi kenyang maklumat, kenyang informasi, bima lam yu'ta, tapi sejatinya mereka tidak dapat apa-apa, ya. Atau mereka tidak diberi. Kenyang tapi tidak diberi, maksudnya adalah mereka merasa kenyang tapi sejatinya mereka, hakikatnya mereka tidak dapat apa-apa, cuma dapat wawasan saja, ya. Bi khilafi tariqah ats-tsaniyah, ini sangat berbeda sekali dengan metode yang kedua, yaitu metode yang memulai belajar dari dasar, buku-buku ringkas, yaitu mempelajari matan setiap disiplin ilmu dan bentuk-bentuk ringkas di setiap disiplin ilmu. Fahiya tariqun tawilah. Kalau langsung naik ke metode yang membaca buku-buku luas, itu lebih pendek, ya, dan kesannya lebih mengenyangkan, ya. Tapi kalau metode yang kedua dengan buku-buku yang dari dasar, tariqun tawilah, jalan yang panjang ditempuh oleh penuntut ilmu, harus mulai dari awal, pertengahan, ini lama. Tahtaju ila hifzin, bahkan butuh untuk menghafal. Nah, ini susah.
harus dihafal, berkata, dipahami. Wa murajaah, harus dihafal, di murajaah. Wa tadqiq, ya, tadqiq, ya. Jadi mempelajari matan-matan disiplin ilmu itu, terutama misalnya masalah fikih, ya, itu paling tidak ada 3 level, ya, ada 3 level. Kalau kata Syekh Dr. Abdus Salam Asy-Syuwair hafizahullah taala, Dr. Abdus Salam Asy-Syuwair hafizahullah taala, salah satu ulama besar di Saudi Arabia, jadi belajar disiplin ilmu fikih, ya, misalnya beliau memberi contoh itu ada 3 level. Pertama adalah ta'liq, kedua adalah tahqiq, ketiga adalah tadqiq. Ta'liq, tahqiq, dan tadqiq. Jadi belajar ilmu fikih, memberi contoh beliau karena beliau bidangnya fikih Hambali, beliau memberikan permisalan bahwa belajar ilmu fikih itu pertama levelnya adalah, ya, tahqiq, ya, atau levelnya pertama adalah ta'liq, ya, ta'liq, kemudian baru tahqiq, baru tadqiq. Maksudnya gimana? Ta'liq itu adalah seseorang mempelajari matan ringkas dalam fikih, misalnya matan Abu Syuja' atau Umdatul Fiqh misalnya, mempelajarinya tanpa harus tahu dalilnya. Pokoknya matannya itu dikuasai dengan baik, dipahami maknanya dengan baik, ya, dipahami maknanya dengan baik. Karena memang matan-matan fikih ini belum ada dalilnya, ya. Kalau kita buka matan Abu Syuja' itu ya cuman apa namanya, pernyataan dari si penulis bahwa ini misalnya syarat sholat ini, sunnah sholat ini, misalnya rukun sholat ini, nah, cuma disebutkan gitu aja, nggak ada dalilnya. Syarat sholat ini, dalilnya ini nggak ada, karena memang ini pemula, ya. Baru ini namanya level ta'liq. Jadi dihafal dulu, dipahami, distorkan kepada syekh, dijelaskan maknanya. Nah, kalau sudah melewati level ta'liq, baru level kedua, tahqiq. Nah, kalau level tahqiq itu setelah memahami tadi matan fikihnya, baru tahu dalilnya. Oh, kenapa kok rukunnya ini, rukun sholat seperti ini, syarat sholat seperti ini, dalilnya gini, gitu. Nah, itu biasanya nanti kalau dalam fikih Syafi'i, matan ghayah wa takrib, nanti ada kitabnya namanya At-Tahdzib, Tahdzib fi adillati matan ghayah wa takrib oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Itu disebutkan, oh, kenapa sih penulis matan ghayah wa takrib atau matan Abi Syuja' kok bilang rukun sholat segini? Oh, karena dalilnya ini, ya. Jadi level ta'liq, kemudian tahqiq. Nah, setelah tahqiq, setelah tahu permasalahan dalilnya apa, nanti baru level tadqiq. Tadqiq itu lebih detail lagi, yaitu sampai apa? Setelah satu permasalahan tahu dalilnya, kemudian disebutkan khilafnya. Disebutkan apa? Khilafnya, perselisihan pendapat, ya, di kalangan ulama yang mungkin levelnya masih lingkup satu mazhab itu sendiri. Nah, nanti mungkin setelah itu masuk ke Kifayatul Akhyar, ya, buku Kifayatul Akhyar disyarah apa? Ghayatul Ikhtisar, itu matan ghayah wa takrib yang itu udah ada khilaf. Nah, itu setelah ta'liq, tahqiq, tadqiq, nanti ada level atasnya lagi, saya lupa namanya. Itu nanti sudah apa? Khilafnya lebih luas lagi. Khilafnya antara madhab. Nah, panjang, makanya banyak orang tidak mau menempuh dari awal, karena emang jalannya panjang, butuh waktu yang lama. Tapi beda nanti kualitasnya beda hasilnya. Di level pertama itu adalah ta'liq, matan ringkas, nggak usah terlalu banyak tanya dalilnya apa, jelaskan maknanya. Setelah dikuasai, baru level tahqiq. Oh, ini masalah ini, dalilnya ini dalilnya ini. Setelah tahu dalilnya, level atas lagi, tadqiq, lebih detail lagi. Oh, masalah itu dalilnya ini, tapi menurut pendapat ulama yang lain yang masih dalam satu mazhab ada pendapat beda, ya. Udah menguasai, naik lagi. Tadi khilafnya di dalam lingkup mazhab, nanti lingkupnya seluruh mazhab. Menurut Syafi'i gini, Maliki gini, Hambali gini, Auza'i gini, Lais bin Sa'ad seperti ini. Nah, itu panjang. Makanya untuk metode yang kedua
itu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan hafalan, membutuhkan murojaah, dan membutuhkan perincian. Wa thamaratuha bati'ah, dan buahnya lama sekali muncul. Lakinnaha sabitah, bedanya tapi apa? Metode yang kedua itu maklumatnya, ya, maklumatnya atau materi yang dipelajari itu sabit, itu kokoh di kepala atau di otak kita, dipahami dengan baik. Madmunatun nataij, ada hasil yang nyata. Wala tuslihu litashabbu bima lam yu'til mar'u, ya. Memang awal-awal tidak mengenyangkan, ya, maksud tidak mengenyangkan. Beda kalau yang langsung baca buku-buku besar, kesannya dia menguasai. Oh, Imam Ibnu Qudamah dalam Mughni bilang gini, misalnya An-Nawawi dalam Al-Majmu' bilang gini. Tapi itu cuma sekedar kayak wawasan aja. Kalau ditanya detailnya, taksilnya, bisa jadi cepat hilang, ya. Fa idza jalasa sahibut tariqah al-ula ila sahibut tariqah ats-tsaniyah. Misalnya, ya, orang yang menempuh metode belajar dengan metode yang pertama, yaitu baca langsung buku-buku besar, sedang duduk dengan orang yang menempuh metode belajar dengan metode yang kedua, yaitu mulai dari dasar. Wa akhadhal awwal yaqul, ya, orang yang pertama ngomong, wa qala sahibul Mughni, penulis kitab Al-Mughni bilang gini, penulis kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm bilang gini, penulis Al-Majmu' bilang gini, penulis Nailul Autar bilang gini. Oh, masalahnya khilafiyah. Oh, qala fulan kada, fulan berpendapat seperti ini, fulan berpendapat seperti ini. Hazina sahibut tariqah al-ilmiyah ats-tsaniyah ar-rasikhah. Orang yang penuntut ilmu yang menempuh level yang kedua atau yang menempuh metode yang kedua sedih. Ya Allah, saya masih berkutat di menghafal matan, saya masih berkutat ini dalilnya apa. Dia sudah Masya Allah ngomongin Ibnu Hazm, dia sudah ngomongin Ibnu Abdul Bar, dia sudah ngomongin Ibnu Taimiyah. Wawasannya kesannya luas, tapi fata morgana, dia cuma ngomong gitu aja. Adapun yang metode kedua mungkin wawasannya masih sempit karena dia levelnya pelan-pelan, tapi nanti, ya, yang membekas dan yang kokoh adalah level yang kedua. Hazina sahibut tariqah ilmiyah ats-tsabitah ar-rasikhah, yang menempuh metode yang kedua sedih. Itu fulan sudah tahu banyak, saya masih sedikit. Mali la ahsul mithla ma hasal, kenapa saya belum mendapatkan apa yang seperti dia dapatkan? Innaha la tariqun tawilah, memang yang ditempuh oleh, ya, penuntut ilmu yang mengambil metode kedua ini menempuh metode yang butuh waktu yang lama. Walakin idza madat as-sinun wal ayyam zahara al-farq. Tapi jika dia sabar, ya, jika dia sabar akan melewati, berlalu beberapa tahun setelahnya, ya, beberapa tahun setelahnya, hari-hari berlalu, nanti perbedaannya akan tampak, ya, perbedaannya akan kemudian tampak, ya. Fatadarraja sahibu tariqah ar-rasikhah al-ilmiyah ila tawassut wal intiha. Tadi yang menempuh metode dengan cara yang kedua tadi, dari awal, level awal dia sabar setahun misalnya, 2 tahun, dia naik level kedua, pertengahan, mutawasid. Oh, dia 2 tahun, 3 tahun, oh naik level akhir, 3 tahun, 4 tahun, akhirnya apa? Ilmunya kemudian kokoh. Wa ghada sahibut tariqah al-ula la yahmilu illa ma'lumat. Dan setelah beberapa tahun berlalu, orang yang menempuh metode belajar yang pertama, yang baca-baca buku-buku yang panjang lebar, tidaklah tersisa dalam dirinya, tidaklah dia membawa illa maklumat muba'sarah, melainkan apa? Hanya cuman maklumat aja, informasi-informasi yang tidak rapi, tidak tertata. Min huna wa huna, dia ngambil comot sini, comot situ, comot sana, tidak tertata. Fahina idin qarin bainahuma. Nah, ketika sudah seperti itu, cobalah kamu komparasi, coba kamu bandingkan. Fa idza sa'altahu an ma'khadil khilaf hara jawaban. Orang yang tadi, ya, menempuh metode yang pertama, langsung baca buku-buku luas, coba ditanya, masalah ini kenapa khilaf? Ngambilnya di mana? Dia akan bingung untuk menjawab. Wa idza sa'altahu an wajil istidlal. Jika kamu tanya sisi pendalilan dari masalah ini apa? Lam yujibka, tidak bisa jawab dia, ya, dia nggak bisa jawab, ya. Bingung. Bainama tara sahiba tariqatil mukhtasarat, berbeda jika kamu bertanya kepada yang tadi menempuh
dari metode mukhtasarat, yaitu dari awal. Ilmuhu munazzam, ilmunya tertata, murattab, ilmunya tertata, rapi, sabit, ya, kokoh, mabniyun, ya, dia apa? Terbangun dengan baik, labinatan fauqa labinah, seakan-akan ya batu bata satu tersusun di atas yang lain, di atas yang lain, di atas yang lain. Wa ma misluhuma illa kamathali syajaratai apa nih? Dan tidaklah permisalan keduanya melainkan seperti permisalan dua pohon. Dua pohon apa? Yang pertama as-sanubar dan ad-duba atau ad-diba, ya, ad-duba. Pohon as-sanubar itu kalau tidak keliru pohon pinus, ya. Pohon pinus. Kacang pinus. Ad-duba itu pohon labu. Pohon labu. Alam tara ila syajaratis sanubar. Tidakkah kamu melihat bahwa pohon pinus itu tusmiru fi salasina sana. Pohon pinus itu dia baru berbuah mungkin kalau sudah 30 tahun. Baru tumbuh besar kemudian bisa berbuah di umur 30 tahun. Berbeda dengan pohon labu, tas'adu fi usbu'ain. Pohon labu 2 minggu udah menjalar, ya, merambat tinggi, fatudrikus sanubar. Akhirnya tingginya levelnya sama dengan si pohon pinus. Fatakulu syajaratud duba li syajaratis sanubar. Akhirnya si permisalannya si pohon labu ngomong kepada pohon pinus, inna tariqal lati qata'ta fi salasina sanah. Metode yang kamu tempuh itu butuh 30 tahun untuk kamu bisa berbuah. Qad qata'tuha fi usbain. Saya cukup butuh waktu 2 minggu, saya sudah mencapai level yang sama seperti dirimu atau bahkan lebih. Fayuqalu laka syajarah wali syajar. Akhirnya kita sama-sama, kamu dinamakan sebuah pohon, saya juga pohon, sama aja. Fatakulu syajaratus sanubar. Pohon apa? Pohon pinus mengatakan mahlan ila antahab barihul kharif. Santai-santai, tenang dulu, ya. Mungkin kesannya kita tingginya sama, mungkin kesannya atau kamu lebih tinggi dari saya, tapi tunggu. Kalau sudah mulai datang musim gugur, ya. Ketika musim gugur itu ada angin kencang. Angin kencang kemudian pohon apa? Daunnya pada rontok semua. Nah, di situ akan terlihat bedanya. Ya, kamu cuma bisa tinggi menjalar, tok kena angin habis. Maksudnya di sini adalah ujian. Seperti tadi, orang yang belajar cuma baca buku-buku luas, kalau pas diuji, ini dalilnya apa sih? Sisi pendalilannya apa? Khilafnya kenapa? Bingung dia. Karena dia cuma apa? Punya informasi-informasi yang tidak tertata. Belajarnya apa? Mutabaksirah. Berbeda dengan yang level yang pertama atau yang mengambil metode yang pertama. Tertata dengan rapi, dia bisa menjawab dengan baik. Nah, sama seperti pohon tadi, ya, kalau ada angin bertiup kencang, tentu pohon pinus lebih kokoh kuat, ya. Walaupun mungkin dia nanti bisa berbuah dalam waktu yang lama, tapi dari sisi kekokohan beda. Wa kadzalika li sahibi tariqatul mukhtasarat. Ini permisalannya seperti orang yang menempuh metode belajar dari yang ringan-ringan dulu. An yaqula li sahibi tariqatul mutawalat, dia bisa ngomong kepada orang yang menempuh belajar dengan langsung membaca buku-buku yang luas tanpa bertahap, mahlan, ya, tenang, sabar, sampai apa? Sampai nanti ada ujian yang nyata yang kita hadapi. Ya, ketika diuji tadi tentang apa namanya? Pembahasan setiap permasalahan, maka baru akan terlihat hasilnya. Taib. Nah, kemudian kita berpindah ke jadwal, ya, jadwal usulan atau apa namanya? Kurikulum. Masukan, ya. Masukan berupa kurikulum bagi penuntut ilmu. Ya, bagi penuntut ilmu. Ya, di situ disebutkan ada ilmu akidah, ulumul Quran, tafsir, usul fikih, hadis hukum, mustalah hadis, nahwu, ya. Nah, dikasih contoh itu misalnya pembahasan akidah misalnya. Syekh Faraz Khalil mengatakan dalam pembahasan akidah untuk level pemula, beliau mengatakan berikan contoh mempelajari kitab tauhid.
Ya, syarah Kitab Tauhid, Al-Qaulul Mufid, syarah Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Jadi contohnya untuk belajar masalah akidah, maka level awal menurut beliau Al-Qaulul Mufid, syarah Kitab Tauhid oleh Syekh Utsaimin. Walaupun kalau saya katakan ini sudah melebihi level pemula ya. Untuk level pemula, sangat pemula ya, harusnya bukan Kitab Tauhid dulu ya. Usul salasah dulu ya. Salah satu usul dulu, baru Al-Qawaidul Arba misalnya. Kemudian baru nanti Kasyfus Syubuhat, baru ke Kitab Tauhid. Nah, tapi beliau langsung menyebutkan Kitab Tauhid karena mungkin menurut orang Arab Kitab Tauhid itu pemula gitu. Ya, pemula. Bagi kita di sini ya, Al-Qaulul Mufid dulu, salah satu usul dulu. 3 landasan pokok dulu dipelajari, kaidah yang 4, Qawaidul Arba, baru mungkin ke Kitab Tauhid. Ya, menurut beliau Kitab Tauhid itu level pemula. Nah, kalau Kitab Tauhid selesai menguasai dengan baik, masuk level kedua. Mempelajari syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah milik Ibnu Taimiyah ya, Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh Ibnu Utsaimin. Jadi Kitab Tauhid, syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian yang ketiga, level yang setelah level pertengahan, belajar kitab Risalah At-Tadmuriyah. Risalah At-Tadmuriyah. Ini Risalah At-Tadmuriyah ini juga milik Ibnu Taimiyah, tapi di sini yang disyarah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barra. Ya, Abdurrahman bin Nasir Al-Barra. Jadi itu sampelnya ya. Kalau saya katakan, kalau pemula sekali saya katakan Syarahatul Usul, selesai Al-Qawaidul Arba, selesai Kasyfus Syubuhat, baru Al-Qaulul Mufid, baru Aqidah Wasithiyah, baru At-Tadmuriyah. Sampelnya. Adapun tafsir ya, ini ada yang tidak baca, enggak saya baca semua ya. Tafsir misalnya di sini untuk level pemula di sini dikatakan Taisirul Karimur Rahman Ibnu Sa'di atau tafsir As-Sa'di ya, level pemula tafsir As-Sa'di, tafsir As-Sa'di. Atau mungkin yang levelnya lebih mudah lagi ya, tafsir Muyassar lah gitu. Tafsir Muyassar itu lebih ringan lagi, atau tafsir Jalalain ya. Jalaluddin As-Suyuti atau dan Jalaluddin Al-Mahalli, tafsir Jalalain atau tafsir Muyassar ya. Nah, kalau di sini penulis mengatakan level pemula tafsir As-Sa'di, karena tafsir As-Sa'di sebenarnya udah lumayan agak luas ya pembahasannya. Tapi beliau memasukkan di level pemula. Jadi tafsir As-Sa'di menurut beliau baru level yang kedua pertengahan, tafsirul Qur'anul Azim, tafsirul Qur'ani Al-Azim. Maksudnya ini apa? Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Setelah As-Sa'di tafsir Ibnu Katsir. Udah selesai menguasai, baru yang ketiga tafsir At-Tabari ya, Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir At-Tabari. Oh, ini lebih luas lagi. Adapun usul fikih ya, usul fikih beliau di sini mengatakan untuk level pemula al-usul min ilmil usul ya. Kitab al-usul min ilmil usul. Al-usul min ilmil usul ini milik Syekh Utsaimin ya. Atau mungkin kalau saya katakan lebih ringkas lagi, lebih mudah lagi, Waraqat ya. Al-Waraqat milik Imam Al-Juwaini ya. Al-Waraqat dulu selesai, baru al-usul min ilmil usul gitu. Al-Waraqat baru al-usul min ilmil usul. Atau juga langsung al-usul min ilmil usul juga boleh, tapi itu sebenarnya agak berat juga. Nah, kalau sudah selesai Al-Waraqat, selesai al-usul min ilmil usul, baru berpindah yang level atasnya. Di sini dikatakan usulul fiqh alladzi la yas'ul faqih jahluhu. Usulul fiqh alladzi la yas'ul faqih jahluhu. Buku yang setelah al-usul min ilmil usul, yaitu usulul fiqh alladzi la yas'ul faqih jahluhu, milik Profesor Dr. Iyad Ibn Nami As-Sulami. Profesor Dr. Iyad bin Nami As-Sulami. Ini dosen usul fikih di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Nah, kalau itu sudah menguasai level yang lebih sulit lagi ya, Al-Bahrul Muhit Liz-Zarkashi. Al-Bahrul Muhit Liz-Zarkashi. Atau saya katakan ya, yang selevel dengan itu mungkin
Raudhatun Nazir wa Junnatul Munazir, ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu juga kami dulu di Libya, bukunya tipis segini, ya, tapi belajarnya 4 tahun baru selesai, karena syarahnya, bukunya tipis tapi syarahnya lebih dari 5 jilid, ya. 1 jilidnya bisa bikin pusing. Taib, itu usul fiqh, ya. Adapun fikih di sini beliau memberikan saran, ya, untuk level pemula Ad-Durarul Bahiyah, kitab Ad-Durarul Bahiyah milik Asy-Syaukani, ya. Ad-Durarul Bahiyah milik Asy-Syaukani. Level pemula. Level selanjutnya pertengahan Al-Iqna' milik Ibnul Munzir, ya. Al-Iqna' milik Ibnu Al-Munzir. Kemudian level setelahnya Al-Mumti', syarah Al-Mumti' oleh Syekh Utsaimin, ya. Atau mungkin kalau khusus di fikih Hambali, ya, level pertama, ya, Umdatul Fiqh, Umdatul Fiqh. Atasnya lagi Zadul Mustaqni', ya, Zadul Mustaqni', ya. Umdatul Fiqh, kemudian Zadul Mustaqni'. Kemudian, ya, atasnya lagi Ar-Raudul Murbi, misalnya Ar-Raudul Murbi, atau pakai Al-Mumti'. Iya. Contoh yang lain lagi misalnya di bidang ilmu hadis, ya, hadis ahkam, hadis-hadis hukum. Hadis-hadis hukum pertama, level pertama mempelajari Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam milik Abdul Ghani Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, jadi cari aja syarah Umdatul Ahkam. Kalau udah selesai berpindah ke Bulughul Maram, ya, syarah Bulughul Maram. Setelah Umdatul Ahkam, syari syarah Bulughul Maram. Kemudian, ya, setelah itu Bulughul Maram selesai, bisa Al-Muntaqa, ya, Al-Muntaqa, Nailul Autar, syarah Muntaqal Akhbar, ya, Muntaqal Akhbar. Gitu. Kemudian contoh yang lain misalnya bidang ilmu mustalahul hadis, ya. Ilmu mustalahul hadis. Mustalahul hadis untuk level pemula di sini diusulkan kitab Al-Muqidhah. Al-Muqidhah li Imam Az-Zahabi. Al-Muqidhah milik Imam Az-Zahabi, atau mungkin saya katakan Al-Baiquniyah, ya. Al-Baiquniyah. Di sini dikatakan Al-Muqidhah, atau mungkin yang lain Al-Baiquniyah. Baru level setelahnya Nuzhatun Nazar milik Ibnu Hajar. Nuzhatun Nazar, ya, milik Ibnu Hajar. Kemudian yang level tingkat atas lagi Fathul Mughith, ya, Fathul Mughith milik Imam As-Sakhawi. Terakhir, ya, sampel yang terakhir dalam masalah ilmu nahwu, ya, level pemula membaca syarah Al-Ajurumiyah, 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 syarah Al-Ajurumiyah oleh Ibnu Utsaimin. Kemudian level pertengahan syarah Qatrun Nada, ya, Qatrun Nada milik Ibnu Hisham. Baru level terakhir mensyarah Alfiyah Ibnu Malik, ya, Alfiyah Ibnu Malik milik, ya, Ibnu Aqil, ya, syarah Alfiyah Ibnu Malik milik Ibnu Aqil. Atau mungkin level atasnya lagi syarah Alfiyah Ibnu Malik yang milik Ibnu Hisham, tapi bahasanya susah, ya, bahasanya susah. Nah, itu beberapa usulan contoh, ya. Tapi ini tidak baku, ya, ini tidak baku. Itu nanti dikembalikan kepada ustadz yang mendampingi. Siapa ustadz yang mendampingi belajar, guru kompeten yang mendampingi antum belajar, nah itu nanti usulannya dari ustadz itu. Ini cuman usulan dari penulis saja, ya. Gitu. Nah, sudah selesai kita bahas di sini khatimah wa khitaman akhil qari, ya, dan akhirnya penutup, wahai saudaraku membaca, fa inni mu'tarifun bi qusuri fi ma'tamadtu 'anil ghayah. Saya mengakui, ya, bahwa saya banyak kusur, ya, banyak kekurangan, banyak kelalaian dari apa yang saya sengaja di sini dalam buku ini. Wa taqsiri 'anil intiha ila nihayah, dan juga intinya beliau mengakui ada kekurangan dalam tulisan beliau. Fa as'alun nazir fihi an la yata'ammadal 'anad. Maka saya memohon bagi orang yang melihat, bagi orang yang membaca buku saya, jangan menyengaja untuk langsung mencela. Wala yaqsidu qasda man idza ra'a hasanan satarahu, dan janganlah sampai menjadi orang yang ketika melihat kebaikan menutupinya,
wa aiban adhharahu, tapi kalau melihat keburukan kemudian menampakkannya. Ya, beliau mengakui bahwa manusia biasa ada kekurangan, tapi kalau misalnya ada kesalahan jangan langsung dicela, sebagaimana kalau ada kebaikan jangan ditutupi, ya. Didoakan dengan baik, tapi kalau ada kekeliruan jangan langsung kemudian ditampakkan. Waliyata'ammalhu bi'ainil insaf, hendaknya perhatikan dengan mata atau dengan sikap yang adil, ya. Lal inhiraf, bukan pandangan yang menyimpang. Faman talaba aiban wajada wajada, karena kalau orang mencari-cari aib, ya, bersungguh-sungguh mencari pasti ada. Wa man iftaqada zalala akhihi bi'ainir ridha faqad faqada. Ya, tapi kalau dan mencari ketergelinciran dari saudaranya tapi dia meridhoi hal itu, maksudnya dia melihat saudaranya dengan penuh keridhaan, maka akan hilang itu semua. Farahimallahu mar'an qahara hawah wa ata'al insafa wa nawah, maka semoga Allah merahmati seseorang yang menekan hawa nafsunya, ya, atau menghardik hawa nafsunya dan lebih condong kepada berbuat adil. Wa azarana fi khata'in in kana minna, dan orang yang memberikan uzur kepada kami jika kami memang ada kekeliruan. Wa zalalin in sadara anna, dan memberikan uzur jika ada ketergelinciran dalam diri kami jika memang itu ada. Fal kamalu muhalun li ghairi dzil jalal, karena kesempurnaan itu, ya, karena kesempurnaan itu sesuatu yang mustahil. Kesempurnaan itu sesuatu yang mustahil untuk makhluk, tapi dia milik Dzul Jalal, yaitu Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Fal mar'u ghairu maksum, karena seseorang itu tidak maksum. Wa nisyanu fil insani ghairu ma'dum, dan keterlupaan dalam diri seseorang itu tidak hilang, alias pasti ada. Intinya, kawan-kawan sekalian, di sini beliau memberikan penutup, ya, dan beliau mengakui bahwa pasti dalam tulisan beliau ada kekeliruan. Jika ada kekeliruan jangan segera dicela, tapi ya berikan masukan dengan baik, ya, jangan kemudian menutup mata dengan kebaikan yang ada tapi menampakkan keburukan yang ada. Ini kurang baik, hendaknya dengan dilihat dengan sesuatu yang adil, dan beliau menerima masukan, ya, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, namanya manusia ada lupa, ada keliru. Nah, beliau intinya kemudian menutup tulisan yang beliau tulis ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Di akhir pembahasan semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dan kita petik. Ada pertanyaan enggak? Saya seorang pelajar di salah satu SMA di Yogyakarta yang mempersiapkan diri untuk belajar agama dengan serius. Pertanyaan saya, apakah jika belajar bahasa Arab di Ma'had Ali bin Abi Thalib selama 2 tahun mencukupi program I'dad Lughawi Lipia, sehingga saya ketika mendaftar Lipia langsung bisa mencoba masuk ke jurusan syariah, atau saya harus mengikuti program I'dad Lughawi Lipia selama 2 tahun lagi, mengingat Ustadz memiliki pengalaman? Iya, Ma'had AMCF, ya, AMCF Asia Muslim Charity Foundation itu yang dimiliki oleh ini yayasan di Uni Emirat Arab, tapi dia buka kegiatannya di Indonesia. Salah satu program dari yayasan ini adalah mempunyai lembaga-lembaga pendidikan, dan salah satu lembaga pendidikannya adalah lembaga pendidikan bahasa Arab dan studi Islam. Nah, itu ada banyak di Indonesia, lebih dari 16 kalau tidak keliru. Salah satunya di Jogja. Nah, di Jogja lembaga pendidikannya namanya Ma'had Ali bin Abi Thalib, kerjasama antara AMCF dengan UMY. Nah, untuk program yang di Ma'had Ali itu memang itu program I'dad Lughawi, memang dia program persiapan bahasa Arab, ya, persiapan bahasa Arab bagi calon mahasiswa yang kelak nanti akan kuliah di Timur Tengah, terutama di Lipia Jakarta kalau di Indonesia, atau di Universitas Imam Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh. Karena kurikulum yang ada di Ma'had Ali bin Abi Thalib itu adalah kurikulum yang diadopsi dari kampus yang di Riyadh, yaitu Universitas Imam Muhammad bin Saud, yang menjadi induk dari kampus Lipia Jakarta.
di mana saya dulu pernah belajar di situ. Memang insya Allah kalau belajar di Ma'had Ali dengan baik ya, kalau belajar di Ma'had Ali bin Abi Thalib dengan baik, menguasai materi yang ada, setiap jenjang dikuasai dengan baik, insya Allah itu sudah mencukupi untuk langsung masuk ke jenjang S1 ya. Cuman masalahnya ketika lulus di Ma'had Ali bin Abi Thalib, apakah bisa langsung di Libya misalnya, langsung kuliah syariah S1 atau jurusan bahasa Arab yang keterima? Belum tentu ya, wallahu alam bisawab. Maksudnya saingannya ketat untuk di Libya, saingannya ketat karena untuk masuk program S1 mereka mengambil mahasiswa dari i'dad mereka sendiri. Jadi Libya itu juga punya program i'dad lugawi sendiri di sana di Jakarta, bahkan punya banyak cabang. Di Indonesia ini sekarang program i'dad lugawi, program persiapan bahasa untuk Libya yang resmi itu selain di Jakarta sendiri, ada juga di Aceh, ada juga di Medan, ada juga di Makassar, ada juga di Surabaya. Jadi ada 5. Bayangkan 5 cabang program i'dad lugawi resmi milik Libya. Ini nanti yang mereka berpotensi masuk ke program S1 di Libya Jakarta. Entah yang jurusan ekonomi Islam, atau yang jurusan syariah, atau yang jurusan bahasa Arab. Dan biasanya pihak Libya itu memprioritaskan dari alumninya mereka sendiri, walaupun tidak menutup kemungkinan dari lembaga lain seperti tadi Ma'had Ali bin Abi Thalib untuk bisa masuk, tapi saingannya berat dan juga saingannya jumlahnya banyak. Jadi kalau menurut hemat saya, kalau pengen masuk ke jurusan S1 ya, masuk ke program S1 di Libya Jakarta, mending program i'dad lugawinya di sana sekalian. Jadi masuk program i'dad lugawinya di Libya itu sendiri gitu. Karena itu nanti persentase kemungkinan untuk masuk program S1 lebih besar gitu. Itu yang pengalaman yang saya tahu ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, saya ingin bertanya, bagaimana standar bahasa Arab seorang agar bisa diterima i'dad lugawi Libya, Ustaz? Sehingga saya bisa mengukur apakah saya bisa langsung mendaftar ke i'dad lugawi atau belajar di Ma'had Ali terlebih dahulu. Mengingat saya saat ini SMA, hanya belajar nahwu sharaf dasar dan baru belajar baca kitab pemula di Ma'had Umar bin Khattab YPIA. Ya. Kalau di i'dad lugawi Libya Jakarta, standarnya kalau pengen keterima, dia tidak hanya pinter grammar ya, tidak hanya ilmu nahwu sharafnya saja yang diuji, karena nanti juga ada ujian kecakapan ya kan, takallam, tahaddus, atau bahasa Inggrisnya bahasa speaking ya, ngomong dengan bahasa Arab. Karena nanti yang ngetes adalah native speaker ya, orang Arab langsung yang ngetes. Jadi misalnya kita tahu grammarnya, kita tahu nahwu sharaf, tapi diajak ngomong tidak bisa ya, nilai negatif itu. Jadi ketika masuk ke Libya Jakarta ya, dia sudah bisa ngomong bahasa Arab, plus dia juga paham nahwu sharafnya, plus nanti juga belajar disiplin yang lain, yaitu ilmu ini sastranya, sastra Arabnya, yaitu ilmu adab dan balaghah ya, disiplin ilmu adab dan balaghah. Jadi kalau saran saya, kalau sekarang masih SMA sudah belajar di Ma'had Al-Ilmi di sekitar UGM, juga belajar di Ma'had Umar bin Khattab, maka nanti silahkan masuk ke Ma'had Ali dulu ya, masuk ke Ma'had Ali dulu setahun mungkin atau 1,5 tahun, biar punya kebiasaan untuk praktek. Nah, baru setelah itu silahkan mau coba untuk untuk mendaftar di i'dad lugawi di Libya Jakarta. Atau mungkin kalau mau coba-coba dulu juga silahkan ya, biar tahu kondisi. Walaupun mungkin belum diterima, kesana aja dulu nanti ikut ujian, biar tahu gambaran di sana seperti apa, ujiannya kayak apa, ada ujian tertulis, ada ujian lisannya seperti apa gitu. Dan tentunya nanti dalam ujian lisan itu nanti juga ada ujian hafalan Al-Quran. Semoga Allah memberikan taufik. Ini banyak sekali pertanyaannya. Satu pertanyaan. Hah? Ini cerita Libya. Ini cerita. Pertanyaannya apa? Ini yang atas 2 pertanyaan. Terus ini yang bawah?
Oh, ini cerita dia. Tapi pertanyaannya apa ini? Di bawah ada. Begini pertanyaannya, insya Allah ana memantapkan diri untuk menuntut ilmu agama saja setelah lulus SMK. Tidak apa-apa, saya dulu SMK juga, ya. Insya Allah bisa. Saya dulu SMK Negeri 2 Jogja, STM 1. Saya punya rencana satu, mendaftar di KSU, King Saud University, program Prasarjana Idat Lugawi. Ya silahkan daftar aja. Di Saudi Arabia itu ada lebih dari 15 kampus atau mungkin 20-an kampus ya yang menerima beasiswa dari atau menyediakan beasiswa untuk orang-orang non Saudi. Dan semua model pendaftarannya adalah online, tinggal kirim berkas. Yang penting berkasnya memenuhi syarat, nilainya minimal jayyid jiddan. Jayyid jiddan itu rata-rata 8. Jadi usahakan dengan baik, ijazah terakhir antum itu nilainya 8 ya. Misalnya belum bisa bahasa Arab, tidak ada masalah karena di sana nanti ada program persiapan bahasa. Walaupun belum bisa bahasa Arab sama sekali, nanti di sana diajari, bakalan bisa ya. Saya pernah punya teman di Ummul Qura itu. Di Ummul Qura ada teman orang Bogor, sama alumni SMK, tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Cuman qadarullah kakaknya kakaknya yang orang Bogor ini itu kerja di Mekah. Kerja di Mekah, adiknya disuruh daftar, keterima. Di sana berangkat di sana belum bisa bahasa Arab sama sekali, 0. Sama pihak kampus bagi mahasiswa asing itu sengaja mereka disatukan kamarnya, nggak boleh satu bangsa. Maksudnya satu asrama kok satu kamar Indonesia semua, tidak mungkin. Sengaja dicampur Indonesia, Afrika, Mesir misalnya, Indonesia, Afrika sama Kuwait atau mana. Agar apa? Agar mereka terpaksa mau nggak mau harus pakai bahasa Arab. Nah, temenan ini yang orang Bogor ini sempat stres, 2 bulan nggak bisa ngomong. Kalau mau makan cuman nunjuk gini, karena nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi lama kelamaan dia sabar, dia bisa ngomong bahasa Arab akhirnya. Karena keterpaksaan, situasi di situ, lingkungan dan seterusnya, akhirnya dia terbiasa mendengar, kemudian memulai untuk mengucapkan, memulai untuk praktek, akhirnya bisa. Setelah berjalan 3 bulan baru bisa ngomong hada apa misalnya uridu sahnan, uridu ta'aman atau yang lainnya. Tapi awal mulanya sampai stres dia, karena dia ngomong sama temannya itu pakai bahasa isyarat. Ya, pakai bahasa isyarat. Tapi ketika dipaksakan lama-lama bisa. Jadi mau daftar di KSU silahkan ya, di tempat lain bisa. Di Madinah, di KSU, di Jami'ah Thayyibah, di Malik Abdul Aziz di Jeddah, atau di Jami'ah Tabuk ya, di Jami'ah Najran, di Jami'ah Malik Khalid di Abha, atau di Al-Jauf, di Jazan. Sekarang banyak sekali kesempatan untuk kuliah di Saudi Arabia ya, dan semuanya free ya. Setelah lulus ana mau terusin di Madinah, itu plan A saya. Ana mau kerja 1 tahun. Wah, ini malah ceritain. Intinya antum mau coba silahkan ya, antum mau coba silahkan. Yang penting syaratnya itu nanti biasanya harus punya paspor terlebih dahulu, kemudian ijazah, transkrip nilai itu diterjemah ke bahasa Arab atau ke bahasa Inggris. Tapi syaratnya nilainya rata-rata dari ijazah harus 8 ya, harus 8. Kalau di bawah itu ya tidak memenuhi kriteria dari persyaratan yang mayoritas ditetapkan oleh kampus-kampus di Saudi ya, gitu. Ya, semoga Allah berikan taufik, semoga bermanfaat. Mungkin itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.